Setelah mengatakan itu, Jaya langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Tuan Renza, izinkan saya menyinkronkan situasi saat ini dengan Anda. Saya telah melalui saluran yang benar-benar aman untuk memberitahu Anda sebelumnya." Setelah memberitahu Surabaya, mereka mengetahui bahwa si Fang Baozuang akan kembali ke Indonesia. Dan mereka menangani masalah ini dengan sangat serius. Mereka bahkan mengizinkan pesawat yang saya terbangkan untuk mendarat langsung di Bandara Militer Surabaya. Dan pada saat yang sama mengirimkan pasukan untuk melindunginya. Penyerahan si Fang Baozuang akan selesai di sana. Karena itu adalah senjata penting. Surabaya pasti akan mengambil cara teraman untuk menerima harta karun ini dengan benar. Tuan Renza yakinlah. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat barangnya sampai di Indonesia, saya bisa bernapas lega. Tuan Jaya akan mengurus langkah terakhir untukku. Saya tidak punya permintaan lain, hanya saja jangan ungkapkan identitas saya. Ini dia, jangan khawatir, Jaya berkata dengan tegas. Saya sudah menjelaskannya kepada mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Anda, Tuan Renza, mereka tahu betul bahwa tidak mudah membawa si Fang Baozuang kembali dari Amerika saat ini. Jadi mereka pasti akan menghormati permintaanmu. Oke, Tama merasa sangat lega dan berkata sambil tersenyum. Kemudian saya akan menunggu media memberitakan berita kembalinya si Fang Baozuang ke Indonesia. Tidak masalah, kata Jaya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang ini, maka pengaturan telah dibuat. Kami akan mendarat di Surabaya dalam 2 jam. Wartawan militer akan merekam beberapa materi. Pada pukul 10 malam, sebagian materi yang telah diproses akan diserahkan ke Berita Malam untuk disiarkan. Anda bisa memperhatikannya. Oke, Tama berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saya akan lebih memperhatikan dan menunggu beritanya dirilis. Saat pesawat Jaya lepas landas dari Jakarta, Boeing 777 milik Victoria akhirnya mendarat di Bandara JFK New York. Dia di pesawat merasa sedikit sesak dan tidak nyaman. Meskipun dalam hatinya dia tahu betul bahwa dia harus datang ke Amerika demi si Fang Baozuang. Namun, ketika dia memikirkan tentang sikapnya yang rendah hati dan sering jalan-jalan selama beberapa dekade terakhir, dia masih merasa ada yang tidak beres. Sejak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai pada abad terakhir, Victoria hampir tidak pernah meninggalkan pangkalannya. Alasan mengapa dia jarang meninggalkan pangkalan terutama karena dia menyaksikan pesatnya perkembangan berbagai teknologi selama Perang Dingin. Semakin cepat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, dia semakin takut. Dan dia sangat takut pada pejabat negara adidaya ini. Karena bagi negara adidaya ini, sekuat apapun Black Mamba, itu hanya seekor semut. Sekali menjadi sasaran salah satu negara adidaya ini, negara tersebut akan menghadapi bencana. Misalnya, markas Black Mamba miliknya, yang dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangunnya sedikit demi sedikit. Mungkin tidak mampu menahan serangan saturasi dari kapal perusak berpeluru kendali. Oleh karena itu, saat dia datang ke Amerika kali ini, dia juga terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menonjolkan diri. Saat memasuki negara tersebut, Victoria dan Oliver masing-masing menggunakan identitas Swedia yang mulus. Setelah berhasil memasuki negara tersebut melalui bea cukai, Victoria, yang peduli pada si Fang Baozuang, berkata kepada pendeta, "Hubungi Lon dan tanyakan bagaimana situasinya." "Oke, Tuan, saya akan menghubungi Lon sekarang." Oliver berkata, tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lon. Namun yang mengejutkannya adalah ponsel Lon dimatikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Tuan, telepon Lon dimatikan."
Apa, dimatikan? Victoria mengerutkan kening. Dengan kebiasaan Lon, meskipun ada sesuatu yang penting, dia tidak mungkin mematikan teleponnya. Apa yang terjadi kali ini? Oliver menggelengkan kepalanya. Saya belum tahu, Lord. Gimana kalau saya menelepon Pavel? Victoria mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, telepon dia. Oliver dengan cepat menghubungi nomor Chen Pavel lagi. Namun telepon masih diminta dengan status mati. Hal ini membuat Oliver merasa sedikit aneh, dan dia mau tidak mau berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada kedua orang ini. Keduanya offline, ponselnya mati. Ekspresi Victoria langsung menjadi sedikit gugup dan khawatir. Dan dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya. Sebuah perangkat lunak dibuka di sana. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak penentuan posisi Black Mamba. Anggota inti harus membawa ponsel khusus dengan kemampuan positioning saat keluar. Ponsel akan terus mengunggah lokasinya ke sistem penentuan posisi satelit. Dengan cara ini, Victoria dapat memahami gerakan spesifik masing-masing gerakan tersebut. Saat dia memeriksa lokasi Lon dan Pavel secara real-time di perangkat lunak, dia terkejut saat mengetahui titik koordinat kedua orang ini telah menghilang. Hilangnya titik koordinat tidak serta-merta berarti bahwa anggota Black Mamba telah mati. Tapi setidaknya itu berarti pihak lain telah kehilangan kontak. Black Mamba memiliki persyaratan disiplin yang sangat ketat. Apalagi bagi anggota seperti Pavel yang sedang menjalankan misi jangka panjang di luar negeri. Dan hukuman untuk kehilangan kontak sangat berat. Jika ada niat jahat hingga kehilangan kontak, begitu tertangkap, mereka bisa langsung dieksekusi. Bahkan jika pihak lain bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Karena ada batasan waktu bagi racun dalam tubuh untuk menyerang. Dan jika penawarnya tidak tersedia dalam batas waktu yang ditentukan, orang yang kehilangan kontak akan mati. Jika koneksi terputus karena kelalaianmu sendiri, seperti lupa mengisi daya ponsel khusus atau kerusakan peralatan yang tidak disengaja, Black Mamba tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan akan mengirimkan utusan khusus untuk menghukum sesuai dengan situasi spesifik. Jika mereka meminum racun yang disiapkan khusus oleh Victoria, meski racunnya tidak akan membunuh mereka, itu masih akan menyebabkan mereka menderita sakit yang menggerogoti ribuan semut. Oleh karena itu, kemungkinan kehilangan akal secara tidak sengaja di antara para cendekiawan yang bersembunyi di luar Black Mamba jauh lebih banyak daripada mereka yang kehilangan kontak secara tidak sengaja. Terutama Pavel, yang merupakan bendera yang sangat penting di Black Mamba. Bahkan Victoria sendiri sangat mementingkan hal ini. Pavel sendiri juga sangat disiplin. Sejak sistem penentuan posisi online, dia tidak pernah kehilangan kontak satu kali pun. Sedangkan untuk Lon, apalagi itu. Di antara keempat Earl, dia adalah yang paling setia kepada Victoria dan setia pada namanya. Jika tidak terjadi kecelakaan, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan tingkat rendah seperti kehilangan kontak. Justru dua orang yang tidak bisa kehilangan kontak menjadi offline, yang membuat Victoria semakin tidak nyaman. Dia segera memeriksa lokasi terakhir perangkat penentuan posisi kedua orang tersebut di perangkat lunak, dan menemukan bahwa kedua orang itu hilang dari rumah sakit Manhattan. Jadi, dia bertanya kepada Oliver di sampingnya, "Apa Pavel sudah melaporkan rencananya kepadamu?" Oliver dengan cepat berkata dengan hormat, "Pavel melaporkan rencananya kepadaku, karena pedagang barang antik itu sedang menerima perawatan di rumah sakit Manhattan. Jadi dia berencana menyelinap ke rumah sakit Manhattan bersama Lon, menunggu kesempatan untuk mengambil pedagang barang antik itu. Dan kemudian memaksa dia untuk mencari tahu keberadaan barang antik itu." Jantung Victoria berdebar kencang, dan dia berkata, "Oh tidak, sesuatu terjadi pada mereka berdua." Pendeta bertanya dengan heran, "Lord,
Apa ada master lain yang mencari barang antik itu? Victoria menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tapi aku tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Melihatnya, Victoria berkata dengan cemas. Selain itu, ada kemungkinan terburuk lainnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.